Jadi tidak setiap wali itu bersujud hatinya kepada Allah, kata Ibnu Arabi. Hanya wali-wali tertentu yang hatinya bersujud kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah kunjung mengangkat kepalanya itu lagi. Fayusamma dzalika zuhur hijaban. Oke, ini ya. Ini berkaitan dengan hijab. Berkaitan dengan hijab. Kalau orang misalnya ya berada di bawah terik matahari. Berada di bawah terik matahari. Kemudian dari terik matahari itu tercipta bayang-bayang orang itu. Dan bayang-bayangnya begitu nyata, begitu tegas, begitu jelas. Nah, itulah yang memunculkan adanya bayang-bayang yang seringkali menjadi hijab antara orang dengan Allah Ta'ala. Coba misalnya begini ya, tiba-tiba ada makhluk yang sangat hebat, katakanlah seperti Dajjal itu ya, seperti Dajjal. Itu kan sangat hebat sekali, karena itu sangat berpotensi untuk menjadi hijab itu Dajjal itu. Dajjal misalnya mengaku sebagai Tuhan dengan cara apa saja itu bisa dan dibikin bisa oleh Allah Ta'ala. Coba kalau engkau memang Tuhan, datangkan kakek buyut saya, didatangkan dan persis di penglihatan orang itu, persis. Kemudian orang-orang makanya berlomba-lomba untuk kufur, untuk percaya kepada Dajjal itu. Nah, itu berarti apa? Ketika bayang-bayang itu menjadi sangat nyata di bawah cahaya Allah Ta'ala, itu sangat berpotensi menjadi hijab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كيفية السلوك إلى رب العزة تعالى والوصول إلى حضرته warruju' bihi min indihi ila khalqihi. Oke ya. Kita berbicara tentang wusul. Apakah itu wusul? Yaitu ketika kita sampai kepada Allah. Apa itu sampai? Wusuluka ilallah
Wusuluka ilal ilmi bihi. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada ilmu rasa tentang Allah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ilmu rasa, bukan ilmu konsep. Ilmu rasa. Artinya apa? Ketika kita sampai kepada ilmu rasa itu, kita akan merasakan segala sesuatu menjadi serba Allah. Ketika segala sesuatu menjadi serba Allah, maka apa yang disebut sebagai yang lain itu tidak ada. Tidak ada. Jadi karena itu, bayangkan dari sekarang kalau suatu saat kita akan sampai kepada segala sesuatu menjadi serba Allah. Kenapa? Karena substansi dari segala sesuatu itu sesungguhnya adalah tunggal. Tunggal, substansinya tunggal. Substansi aku dan engkau itu sama. Substansi orang berkulit putih dan berkulit hitam itu sama. Substansi antara manusia dengan binatang itu sama dan lain semacamnya. Walaupun tentu saja orang yang latar belakangnya itu adalah akal pikiran akan sangat sulit untuk bisa menerima hal ini. Akan sangat sulit. Jadi karena itu akal pikiran kita itu tidak sanggup untuk bisa menemukan bahwa segala sesuatu itu hanya akan tinggal Allah Ta'ala semata-mata. Itu akan sulit banget itu. Bahkan tidak akan pernah sanggup ya. Jadi karena itu yang perlu kita pegang adalah wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada ilmu rasa tentang segala sesuatu itu adalah serba Allah Ta'ala. Oke. Nah terus juga ini yang lebih aneh lagi saya kira ya, yaitu arruju' bihi min indihi ila khalqihi. Kita harus bertolak. Dari mana kita bertolak? Dari sisi Allah, bersama Allah, menuju ciptaan Allah. Oke, ya. Dari Allah Ta'ala, bersama Allah, menuju ciptaannya. Nah ketika seperti itu, maka akan menjadi jelas bahwa apa yang disebut sebagai ciptaannya itu tidak lebih dari sekedar bayang-bayang. Hakikatnya Allah. Jadi kenapa? Karena kita ditemani oleh Allah. Ditemani oleh Allah itulah segala-galanya bagi diri kita. Kalau kita tidak ditemani oleh Allah, maka seutas kebaikan pun tidak akan pernah kita lakukan. Tidak akan pernah. Jadi seluruh kebaikan kita dari yang paling kecil itu tak lain adalah karena kita ditemani oleh Allah. Kalau tidak ditemani, kita tidak akan pernah sanggup mengerjakannya. Tidak akan pernah. Jadi kesanggupan diri kita untuk mengerjakan kebaikan itu mutlak sesungguhnya. Karena kita dibimbing oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan itu. Kalau tidak akan pernah. Inilah ya. Jadi bagaimana kita bertolak kepada makhluk itu dari Allah Ta'ala atas nama hadiratnya. Jadi karena itu kita kemudian ketika menemukan persoalan di makhluk, sesungguhnya itu disodorkan oleh Allah Ta'ala kepada kita agar kita bisa memiliki amal, disodorkan. Jadi itu loh wujud kerjasamanya Allah Ta'ala dengan diri kita. Kita dikasih kemampuan untuk berbuat, bersama dengan itu kita disodori pekerjaan. Ini loh coba kerjakan, gitu loh. Atas nama aku, jangan atas nama dirimu, karena dirimu itu sungguhnya tidak ada. Yuk kerjakan, gitu loh ya. Jadi cara Allah Ta'ala bermurah hati itu seperti itu. Jadi ketika diberikan kepada diri kita sejumlah pekerjaan yang banyak, itu kita akan diberi kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu. Nah itu sangat terima kasih itu. Kenapa? Karena kita sudah dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan sejumlah kebaikan. Yang tanpa kita dipakai tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi karena itu ya, betapa jelas bagi diri kita bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala itu kapan saja. Kapan saja. Tidak saja ketika kita menerima karunia, tidak. Dalam kondisi apapun itu alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika kita sampai kepada kenyataan hidup yang seperti itu,
kita hanya tinggal satu, yaitu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Makanya ada seorang kiai ya, itu yang namanya kiai alhamdulillah. Dari saking memasuki falsafah alhamdulillah itu, setiap saat alhamdulillah. Jadi berarti apa? Berarti itu sampai kepada puncak doa tertinggi. Karena puncak doa tertinggi itu adalah alhamdulillah. Di dalam salah satu sabda Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum tentu sampai kepada tahapan seperti itu. Coba kita perlu ini, perlu itu. Kan angel tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam batin kita ngerti apa enggak itu. Padahal Allah Ta'ala itu maha mengerti lah ya. Maha mengerti. Bahkan jauh sebelum diungkapkan kepada hadiratnya tentang keperluan-keperluan kita, Allah itu maha mengerti. Jadi inilah ya yang asik saya kira. Ar-ruju' bihi min indihi ila khalqi. Pada saat yang bersamaan adalah min ghairi mufaraqatin. Walaupun kita dari Allah Ta'ala menuju kepada makhluknya, sesungguhnya kita tanpa ada mufaraqah, tanpa ada sedikit pun perpisahan. Karena beginilah ya, apa yang disebut sebagai jarak itu ya, katakanlah kita katakan si A jauh dari Allah, si B dekat dengan Allah. Gitu ya. Sesungguhnya jarak antara kita dengan Allah Ta'ala itu ada atau tidak sih sebenarnya? Laula mayadinun nufus. Andaikan tidak ada apapun yang diinginkan oleh nafsu, maka sesungguhnya tidak perlu kita berjalan kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang membatasi, yang menciptakan jarak rohani antara kita dengan Allah Ta'ala itu adalah keinginan nafsu kita. Kalau keinginan nafsu itu otomatis tidak ada, untuk apa kita capek-capek berjalan kepada Allah Ta'ala? Jadi beginilah ya, jarak itu berada di dalam diri kita sesungguhnya, bukan berada di Allah, bukan. Di dalam diri kita. Kalau jarak yang ada dalam diri kita itu kita bereskan, maka akan menjadi hilang jarak. Kenapa? Karena Allah dengan diri kita itu menjadi sangat dekat. Lebih dekat dibandingkan apapun loh. Allah dengan kita itu. Beda dengan kita dengan Allah lah ya. Kalau kita kepada Allah boleh saja dekat, boleh saja jauh. Tapi kalau Allah dengan diri kita tidak ada jarak apapun sesungguhnya. Tidak ada jarak apapun. Jadi karena itu ya, agama itu dengan demikian adalah menyelesaikan persoalan-persoalan nafsu kita. Kita selesaikan beres deh sesungguhnya. Jadi kita selesaikan di dalam diri kita. Jarak itu kita selesaikan. Nah, kita menjadi berjarak dengan Allah Ta'ala ketika kita memiliki sejumlah keinginan kepada yang lain. Ini, itu, ini. Banyak sekali itu loh. Banyak sekali. Nah ketika sudah sangat banyak keinginan kita kepada selain Allah Ta'ala, itulah yang menciptakan jarak sebenarnya. Yang menciptakan jarak. Jadi sebenarnya yang menciptakan jarak itu kita, manusia. Bukan Allah sebenarnya lah ya. Jadi kita beragama itu menyelesaikan persoalan-persoalan nafsu kita sebenarnya. Itu kita beragama. Oke. Min ghairi mufaraqatin. Fa innahu ma thamma fil wujud illallah. Ini ya intinya. Karena sesungguhnya tidak ada apapun di dalam wujud ini. Tidak ada apapun selain Allah. Jadi Allah loh sesungguhnya. Semuanya itu Allah. Aku dan engkau Allah. Aku dan mereka adalah Allah. Segala sesuatu itu substansinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain-lain. Jadi kalau memang tidak ada yang lain-lain, kenapa kita seperti kerepotan mencari hadiratnya itu loh ya. Dicari ke sini tidak ada, ke situ tidak ada, kemana-mana tidak ada. Kok jadi kerepotan? Jadi yang membuat kerepotan itu hakikatnya adalah diri kita sendiri, bukan Allah Ta'ala sesungguhnya. Jadi karena itu kita bebaskan diri kita dari berbagai macam kerepotan yang diciptakan oleh diri kita. Maka otomatis kita sampai di Allah Ta'ala. Jadi sampai di Allah itu otomatis sesungguhnya ketika kita sudah menyelesaikan persoalan-persoalan nafsu diri kita. Rampung. Nah, agama menyediakan kepada kita untuk ke sana. Misalnya, dimudahkan bagi diri kita untuk bisa menikah misalnya begitu. Itu kan berarti persoalan-persoalan nafsu itu sudah rampung. Kenapa? Karena itu masuk kategori bagian dari ajaran-ajaran hadiratnya.
Jadi dengan demikian kita menjadi berjumpa dengan Allah Ta'ala itu dimudahkan bagi diri kita. Dimudahkan. Jadi itu fasilitas dari agama ya. Bagaimana kita itu bisa menjadi akrab seakrab-akrabnya dengan Allah Ta'ala. Jadi karena itu ya, kalau orang wusul ya, orang sudah sampai kepada Allah yang tadi itu, usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Kalau sampai di sana, itu dalam kondisi tiduran, Allah itu nggak bisa pindah kepada yang lain loh. Nggak bisa pindah kepada yang lain. Pikiran itu loh. Misalnya ya, kita diganggu untuk dibawa kepada yang lain-lain, untuk memikirkan yang lain-lain. Otomatis itu nggak bisa. Otomatis itu tetap kembali kepada Allah Ta'ala gitu loh. Bisa, pernah mengalami begitu. Enak. Jadi tentu saja dengan cara apa? Dengan cara kita menaklukkan keinginan nafsu. Mau dibawa balik lagi ke Allah. Dibawa kemana? Dibalik lagi kepada Allah dan begitu. Nanti lama-lama akan fokus kepada Allah Ta'ala dan tidak menemukan juntrungan apapun yang lain. Tidak menemukan. Jadi bolak-balik mau diajak ke sana, tetap nggak mau. Itu yang disebut oleh Ibn Arabi bahwa ketika hati itu bersujud kepada Allah Ta'ala, maka hati itu tidak akan pernah mengangkat kepalanya sampai di hari kiamat. Jadi tidak setiap wali itu bersujud hatinya kepada Allah, kata Ibn Arabi. Hanya wali-wali tertentu yang hatinya bersujud kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah kunjung mengangkat kepalanya itu lagi. Terus begitu bersujud. Oke. Jadi tidak ada apapun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wasifatu, sifatnya Allah. Yang ketiga, af'alu. Jadi cuma ada 3 loh ya. Allah Ta'ala, sifat dan af'alnya. Isi dunia ini. Coba begini ya, biar lebih gamblang misalnya. Apakah alam semesta ini? Alam semesta ini tak lain adalah buah dari af'alnya Allah. Oke? Buah. Jadi alam semesta ini dibikin oleh af'alnya Allah. Jadi tidak ada apapun yang dibikin oleh segala sesuatu yang lain, itu tidak ada. Jadi alam semesta ini buah dari perbuatan Allah wujudnya ya alam semesta ini. Coba misalnya begini ya, bahwa antara af'al dengan sifat itu tidak terpisahkan kecuali di pembahasan. Antara af'al dengan zat tidak terpisahkan kecuali di pembahasan. Coba begitu. Kita akan merasa akrab toh dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Wahai Allah kabeh kok ini. Allah Ta'ala semua. Jadi alam semesta yang merupakan buah dari af'alnya Allah Ta'ala setiap saat itu berdekatan dengan diri kita. Setiap saat berdekatan dengan diri kita. Jadi karena itu kita sesungguhnya tidak pernah jauh dari Allah Ta'ala itu. Iya, tidak pernah jauh memang. Nah, coba ini terus dirasakan. Nah, persoalannya itu kan begini ya. Ketika rasa itu tak kunjung abadi dalam diri kita, ini loh persoalannya. Kadang merasakan, kadang hilang, merasakan, hilang gitu loh. Coba terus-terusan merasakan. Itu kan sangat surgawi sesungguhnya. Kalau terus-terusan merasakan. Ini semua adalah hasil dari perbuatan Allah Ta'ala. Dan aku dekat sekali. Bahkan aku termasuk hasil dari perbuatannya. Betapa sesungguhnya aku tak berjarak dengan hadiratnya. Ya. Nah coba ini terus ya. Kita rasakan seperti itu. Kita akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita membayangkan bahwa Allah Ta'ala itu jauh. Bukan Allah yang jauh, kita yang jauh. Bukan Allah. Kalau Allah Ta'ala itu kan menggenggam diri kita. Meliputi diri kita. Muhaitun bikulli syai'. Meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi gitu ya. Jadi kita menyembah Tuhan yang sangat dekat dengan diri kita. Nah dalam konteks seperti ini. Sayyidina Ali itu ditanya. Jenengan itu nyembah Allah, menyaksikan Allah atau tidak? Apa jawaban Sayyidina Ali? Inni lam a'bud rabban lam arah. Aku tidak menyembah Tuhan yang aku sendiri tidak menyaksikannya. Aku enggak mau. Jadi artinya apa? Setiap kali menyembah Allah itu Allah lah yang paling kuat dirasakan di hati beliau. Bahkan setiap saat Allah yang paling kuat di hati beliau. Coba kalau kita nyoba ya, nyoba caranya itu begini. Allah dikuatkan dalam batin. Mau kepada yang lain, fokuskan lagi. Kepada yang lain, fokuskan lagi. Nanti mau kepada yang lain, lama, fokuskan lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya kita berakrab ria dengan Allah itu merupakan kenikmatan tersendiri. Enak itu. Cuman kan
Betapa banyak orang yang dikasih hijab oleh Allah Ta'ala sehingga tidak sampai kepada hal yang seperti itu. Tetaplah pembahasan hanya sebagai pembahasan dan apa yang dinikmati oleh orang-orang di antara para kekasih Allah Ta'ala itu tetap seperti itu juga. Jadi loh, tidak aneh, heran itu ya. Heran. Oke. Jadi yang ada sebenarnya Allah sifatnya, af'alnya. Coba ini. Fakullun hu wa bihi wa minhu wa ilaih fakullun, maka adapun segala sesuatu hu ialah Allah. Jadi segala sesuatu Allah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Asalkan hatimu tembus ke Allah enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, asalkan tembus hatimu kepada Allah. In syi'ta qul ta'al haq, kata Ibnu Arabi. Kalau kau mengatakan semesta ini adalah Allah yang maha benar, enggak masalah. Yang penting hatimu sampai di situ. Loh. Wa in syi'ta qul ta'al khalaq. Kalau kau ingin mengatakan ini makhluk, ya benar juga. Kau secara lahiriah mengatakan seperti itu. Kalau saya katakan semuanya Allah, ya benar juga. Wah, aku sampai kepada batin segala sesuatu kok. Kan gitu. Fakullun hu. Segala sesuatu adalah Allah. Jadi kalau saya begini, misalnya saya tanyakan, kau merasakan ini, itu angel itu. Mau merasakan ini enggak? Kayak enggak, kayak iya. Enggak jelas. Jadi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Membutuhkan waktu puluhan tahun. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan orang yang tak beruntung sepanjang umurnya tak pernah merasakan hal yang seperti itu. Hebat ya, hebat. Allah kok masa enggak hebat itu ya. Oke. Fakullun hu, segala sesuatu itu Allah. Wabihi, dan bersama Allah juga. Gitu. Kalau tidak dikatakan bahwa segala sesuatu itu hakikatnya Allah Ta'ala, yang jelas bihi, bersama dengan Allah, enggak mungkin bersama dengan apapun yang lain. Jadi aneh loh ya, kita yang senantiasa didekati oleh Allah Ta'ala sedekat-dekatnya, ketika kita tidur, ketika kita mau tidur, tak merasakan itu. Aneh sesungguhnya kan ya, aneh. Kok tidak merasakan? Nah, perkara rasa itu perkara karunia. Perkara karunia itu mutlak di tangan Allah Ta'ala. Gitu loh ya. Mutlak. Tidak bisa kita mengambilnya dengan kekuatan diri kita. Gak mungkin bisa. Itulah sebabnya oleh Syekh Tajuddin kemudian diungkapkan sawabikul himam la tukhriku aswarul aqdar. Semangat menggebu-gebu tak mungkin bisa merobek pagar takdir, gak mungkin. Kita semangat menggebu-gebu untuk sampai kepada Allah, tapi Allah tidak memberikan izin, hanya tinggal semangatnya saja. Sampainya enggak pernah itu. Oke ya, sambil direnungi ya, moga-moga kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala kesanggupan untuk sampai kepadanya ya. Wa minhu, apapun yang ada ini minhu, dari Allah Ta'ala. Enggak ada yang datang dari apapun yang lain itu. Coba betapa hal yang sesungguhnya gamblang menjadi sulit karena kita tidak mengalami. Semuanya hakikatnya Allah Ta'ala, kan begitu ya. Terus semuanya itu bersama dengan Allah. Semuanya itu berasal usul dari Allah. Kan semuanya jadi serba Allah sebenarnya toh. Yang serba Allah itu herannya heran adalah kok tidak bisa dirasakan. Itulah ya, bahwa sesungguhnya merasakan itu karunia itu loh. Kalau tidak diberi karunia ya nggak bisa. Ya minimal kita berpusing-pusing ria nggak apa-apa ya. Semoga suatu saat kita dapat barokahnya. Jadi bukan perkara ini harus masuk di pikiran kita ya. Wa ilaihi, semuanya akan kembali kepada Allah. Sudah ya. Akan kembali kepada siapa lagi kalau tidak kepada hadiratnya? Kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada apapun yang kembali kepada selainnya. Adapun surga dan neraka, itu hanyalah terminal-terminal itu loh ya. Bukan selamanya. Kalau dikatakan kholidina fiha abada, selamanya di surga dan neraka itu menunjukkan bahwa betapa sangat lamanya gitu loh maksudnya. Tidak selama-lamanya, tidak ada batasnya. Tidak, hanya Allah yang tidak ada batasnya itu. Bahkan dikatakan bahwa sesuatu yang paling cepat expired itu neraka. Cepat expired itu.
neraka. Jadi neraka dengan surga jauh lebih lama surga. Operasinya itu, beroperasinya lebih lama surga dibandingkan neraka. Jadi neraka itu adalah sesuatu yang paling cepat expired. Karena itu di dalam salah satu hadis Kanjeng Rasul itu kemudian disabdakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya ke neraka, neraka bilang kot kot kot, cukup cukup cukup. Di saat itu kemudian neraka kehilangan siksanya. Yang semula azab menjadi azbun, siksa menjadi kelezatan. Itu loh. Apa bisa? Bagi Allah Ta'ala apa yang tidak bisa itu loh. Bisa semua. Bisa semua. Oke ya. Wala wihtajaba 'anil alam tarfata 'ainin lafan yal alam daf'atan wahidah. Andaikan Allah Ta'ala betul-betul terhalang dari alam ini. Misalnya ya, antara Allah dengan alam ada pembatas misalnya. Alam akan menjadi sirna. Seketika itu juga, pasti sirna. Berarti ketika alam itu tidak sirna-sirna, berarti sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak terbatas oleh apapun antara Allah dengan alam. Sama sekali tidak terbatas oleh apapun. Berarti iya. Iya. Betapa sesungguhnya akal pikiran kita itu, walaupun yang tadi itu iya, seringkali mau mengatakan tidak itu. Seringkali mau mengatakan alam ini perkara yang lain, Allah berada entah di mana gitu loh. Pengennya ke sana. Padahal tidak. Jadi kalau betul-betul terbatas antara Allah dengan alam, alam seketika akan menjadi lenyap kembali kepada tidak ada. Oh berarti dengan demikian, apakah Allah Ta'ala bersama juga dengan keburukan-keburukan? Nah di sini ya persoalannya. Iya bersama dengan keburukan, tapi jelas Allah tidak ridho kepada keburukan itu. Jadi ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tapi Allah tidak ridho. Ada sesuatu yang dikehendaki, tapi sekaligus Allah Ta'ala ridho. Nah kita memburu sesuatu yang Allah Ta'ala itu ridho. Kan sama misalnya ya, lewat jalan Imogiri Timur, Imogiri Barat, jalan Parangtritis, jalan Bantul, kan bisa sampai ke Malioboro itu. Kan bisa sampai semua. Toh. Tapi Allah bilang, yang ku terima yang cuma lewat jalan Parangtritis. Nah, iya udah kalau begitu, yang lain-lain itu enggak diterima. Jadi yang menentukan begitu itu Allah Ta'ala juga. Yang menentukan seperti itu. Jadi kalau sampai Allah terhijab dari alam atau alam terhijab dari Allah Ta'ala, walaupun hanya sekejap mata, alam itu akan menjadi sirna kembali. Maka jelas, fabaqa'uhu wa hifdhuhu wa nadhruhu ilaihi, maka sesungguhnya kekalnya alam itu bihifdhihi, dengan dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sampai sekarang kok alam belum kiamat, ya karena memang Allah Ta'ala masih menjaganya kok. Cara Allah Ta'ala menjaganya adalah dengan perantara umat manusia yang mengerjakan kebaikan. Jadi selama masih ada orang mengerjakan kebaikan, berarti Allah masih menjaga alam ini untuk tidak kiamat. Makanya syaratnya kiamat itu adalah orang harus buruk semua, baru kiamat itu. Ketika masih ada orang azan, orang iqamah, orang sholat, masih lama itu. Masih lama. Jadi sekarang masih lama, kita nggak tahu kapan, masih lama. Masih lama. Kenapa? Masih banyak orang menyebut Allah, orang zikiran, orang sholawatan di mana-mana, kan masih banyak itu. Sebab kiamat itu akan menimpa orang-orang yang buruk. Karena itu betapa malang orang yang pernah menyaksikan kiamat, itu orang paling malang. Jangan dikira beruntung ya. Aku beruntung menyaksikan kiamat ya. Beruntung gimana? Gak mungkin beruntung gitu. Jadi orang kalau beruntung tentu tidak akan pernah menyaksikan kiamat itu. Kiamat itu hanya tiba kepada orang-orang yang tidak beruntung. Jadi adanya alam itu karena dijaga oleh Allah wa nadhruhu ilaih, karena dipandang oleh Allah Ta'ala. Jadi di alam semesta itu masih banyak kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang merupakan alasan hadiratnya memandang alam itu. Jadi ketika di alam itu masih banyak para kekasih Allah Ta'ala, tandanya kiamat masih jauh.
Jadi karena itu tugas kita itu apa? Tugas kita adalah memperlama, membuat lebih lama jatuhnya hari kiamat, dibikin lama. Sementara orang-orang yang jahat mempercepat adanya kiamat, itu orang-orang jahat itu. Jadi kita berhadapan dengan kalangan orang-orang yang kelam itu loh. Sana mempercepat, kita memperlambat itu loh. Dan semakin lambat, berarti makin bagus. Jadi kita berhadapan-hadapan. Siapakah yang menciptakan kita berhadapan-hadapan dengan orang seperti itu? Ya Allah Ta'ala juga sebenarnya. Heran tuh ya. Yang satu itu melahirkan berbagai macam pertikaian. Padahal kalau Allah Ta'ala berkehendak semua orang dibikin sama, patuh, ya bisa. Cuman itu kan tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki karena tidak dikehendaki itu, maka jangan terlalu bersemangat kita mengajak kepada kebaikan. Harus gimana? Allah Ta'ala tak menghendaki kok. Gak bisa. Jadi dari sananya memang begitu. Ada yang putih, ada yang hitam, memang begitu. Ada yang cahaya, ada yang gelap, memang begitu dari sananya. Oke. Annahu man ishtadda zuhuruhu fi nurihi bihaitsu an tud'afal idrakat anhu fayusamma dzalika zuhur hijaban. Oke, ini ya. Ini berkaitan dengan hijab ya, berkaitan dengan hijab. Kalau orang misalnya ya berada di bawah terik matahari. Kemudian dari terik matahari itu tercipta bayang-bayang orang itu. Dan bayang-bayangnya begitu nyata, begitu tegas, begitu jelas. Nah, itulah yang memunculkan adanya bayang-bayang yang seringkali menjadi hijab antara orang dengan Allah Ta'ala. Coba misalnya begini ya, tiba-tiba ada makhluk yang sangat hebat, katakanlah seperti Dajjal itu ya, itu kan sangat hebat sekali itu. Karena itu sangat berpotensi untuk menjadi hijab itu, Dajjal itu. Dajjal misalnya mengaku sebagai Tuhan, dengan cara apa saja itu bisa, dan dibikin bisa oleh Allah Ta'ala. Coba kalau engkau memang Tuhan, datangkan kakek buyut saya, didatangkan. Dan persis di penglihatan orang itu. Persis. Kemudian orang-orang makanya berlomba-lomba untuk kufur, untuk percaya kepada Dajjal itu. Nah itu berarti apa? Ketika bayang-bayang itu menjadi sangat nyata di bawah cahaya Allah Ta'ala, itu sangat berpotensi menjadi hijab itu. Berpotensi menjadi hijab. Jadi karena itu ya, betapa banyak penguasa-penguasa zaman dulu ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan diikuti oleh banyak manusia juga itu. Fir'aun misalnya kan, ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi gitu. Banyak diikuti oleh umatnya itu. Banyak diikuti. Kenapa? Hijab itu terlalu tebal. Sehingga orang-orang yang yakinnya tidak seberapa, imannya tidak seberapa, kemudian terhijab oleh Fir'aun itu dan menjadikan Fir'aun sebagai Tuhannya. Nah, itu berlaku untuk apa saja loh ya. Berlaku untuk apa saja itu. Jadi makanya hati-hati ketika kita berhadapan dengan orang yang sakti mandraguna itu misalnya. Itu tetap harus hati-hati. Tetap kita harus menaruh orang itu sebagai manusia itu loh. Adapun kalau kita menghormati, ya kita menghormati sebagaimana semestinya saja, tidak berlebihan. Ketika berlebihan itu menjadi hijab kemudian. Makanya ya pinternya Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika orang mau sangat hormat, sangat takzim kepada beliau, beliau belajar sudah dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Isa ketika dituhankan oleh umatnya itu. Sudah belajar dari sana, Kanjeng Rasul itu. Beliau kemudian mengatakan, aku adalah manusia seperti kalian. Gitu loh. Aku adalah manusia seperti kalian. Jadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak menjadi hijab itu loh. Agar tidak menjadi hijab. Ya. Jadi orang yang sangat kuat bayang-bayang keilahiannya itu, maka orang itu sangat berpotensi menjadi hijab yang menghalang-halangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu ma ubayyinuhu laka waffaqakallahu kaifiyatas suluk ilahi. Pertama-tama yang akan aku jelaskan kepadamu adalah
cara menempuh jalan kepada Allah. Ini ada caranya. Artinya walaupun tujuan hidup kita itu Allah Ta'ala, tidak asal. Ada caranya. Dan caranya itu dari Allah Ta'ala. Nah, cara yang tidak dari Allah itu yang disebut bid'ah sesungguhnya. Cara yang tidak dari Allah Ta'ala itu. Nah, karena cara ini dari Allah Ta'ala, maka sampainya kita kepada Allah lewat cara itu yang disebut sebagai kebaikan-kebaikan itu. Jadi ikuti cara dari hadiratnya itu. Maka kita akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan benar. Kaifiyatas suluk ilaih. Summa kaifiyatal wusul. Jadi ada cara untuk berjalan. Ada cara untuk sampai. Jadi ada tata keramanya itu. Ada tata keramanya. Ketika kita misalnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimanjakan dan lain semacamnya, pantangan bagi diri kita untuk ngelonjak, itu pantangan loh ya. Pantangan. Coba ya, perbandingkan antara Kanjeng Rasul Muhammad SAW dengan nabi sebelumnya, katakanlah dengan Nabi Musa misalnya. Ya. Kanjeng Rasul itu ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, tidak lantas otomatis beliau minta apa saja, enggak loh. Jadi ada perasaan malu untuk minta macam-macam itu. Tidak lantas otomatis minta apa saja. Bandingkan dengan misalnya Nabi Musa. Nabi Musa ditarik oleh Allah Ta'ala menjadi dekat dengan hadiratnya itu Nabi Musa. Coba apa yang diminta oleh Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhan, tolong perlihatkan engkau kepadaku, aku akan memandangmu. Nah akhirnya tidak diterima ini oleh Allah Ta'ala. Lantaroni, kau tidak akan pernah melihatku, firman Allah Ta'ala kan. Gak bisa. Jadi, sementara Kanjeng Rasul itu tidak minta seperti itu. Kenapa? Kanjeng Rasul itu hakul yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada beliau tanpa diminta sekalipun. Itu kan akhlak yang sangat bagus toh. Akhlak yang sangat bagus. Contoh juga ya, ketika akhirnya sebagian umatnya Nabi Musa itu menyembah anak sapi itu ya, jadi yang dibikin oleh Samiri itu, karena Samiri itu ternyata adalah orang yang sangat cerdas ya. Beliau itu tahu, Samiri itu tahu bahwa apapun yang pernah diinjek atau ditempati oleh malaikat, itu bisa menjadi sesuatu yang hidup. Misal ya, malaikat datang ke sini. Nah, ini tempat ini bisa hidup beneran. Bisa berbunyi sapi juga. Bisa. Nah, itu pengetahuan Samiri itu sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Nah, ketika ternyata Samiri itu menciptakan patung anak lembu itu dan betul-betul menguak sebagaimana sapi beneran itu, akhirnya mereka itu kan datang ke sana menyembah patung anak sapi itu. Menyembah patung anak sapi itu. Kemudian ditanya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa wahai Musa yang telah membuatmu terburu-buru untuk berjumpa aku? Coba, apa? Umatmu ditinggalkan sampai akhirnya menyembah, sebagian itu menyembah patung anak sapi itu. Kenapa kamu kok terburu-buru untuk datang kepadaku? Apa jawabnya Nabi Musa? Aku terburu-buru datang kepadamu ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Jadi untuk mendapatkan ridho itu memiliki korban tertentu ternyata. Apa itu? Sebagian umatnya itu menyembah patung anak sapi itu. Sebagian umatnya sampai menyembah seperti itu. Nah sementara untuk Rasulullah Muhammad SAW berbeda. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'dika rabbuka fatardha. Malah dikasih oleh Allah Ta'ala tanpa harus terburu-buru, tanpa mengorbankan umat, dikasih oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan beda, itu perbedaan antara murid dan murad, ya. Apa bedanya? Kalau murad itu adalah orang yang dicari oleh Allah, pasti ketemu toh. Kalau murid, orang yang mencari Allah yang belum tentu ketemu. Beda toh? Beda. Oke ya. Di situ sangat jelas sekali perbedaannya.
Wal wukuf baina yadaihi, juga berdiam diri di hadapan hadiratnya. Itu juga sama, ada tata keramanya. Dan di kalangan umat Rasulullah Muhammad SAW, tata krama itu sudah sangat jelas. Makanya kemudian beliau mengatakan bahwa diutusnya beliau itu dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak gitu loh. Bukan yang lain-lain. Menyempurnakan akhlak. Jadi kalau orang itu akhlaknya bagus, ya, maka orang itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Ta'ala. Kalau akhlaknya bagus. Kalau tidak tergesa-gesa, kalau tidak terburu-buru. Wal julus fi bisati musyahadatihi, dan duduk di dalam adanya keluasan musyahadah kepada hadiratnya. Jadi gini ya, ketika orang diberi musyahadah, diberi kesanggupan untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbagai macam itu muncul dalam dirinya. Pengen ini, pengen itu, dan semacamnya. Nah, itu ada tata keramanya juga itu. Sehingga ketika orang dengan tata keramanya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan mendapatkan apapun yang selama ini tidak pernah diminta di dalam doanya. Musyahadah ya. Wa ma yaquluhu laka. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua, juga untuk keluarga kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.